Lakukanlah dengan ketulusan dan kita percaya apa yang kita lakukan sungguh-sungguh membawa kita semakin bertumbuh dirajai Allah. Kerajaan Allah adalah Allah yang meraja dalam hidup kita. Dan kerajaan Allah tidak mulai nanti setelah mati, tetapi di dunia ini. Kalau orang sudah mengalami dirajai oleh Allah di dunia ini, hidup atau mati sama saja. Bagi dia nggak terlalu penting. Karena Allah sudah bersama dia senantiasa. Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Para suster, saudara-saudari, bruder yang dikasihi Tuhan, baik yang di gereja maupun yang mengikuti secara streaming dalam perayaan Ekaristi ini. Kerinduan itu adalah hati yang subur untuk mengalami Allah yang meraja. Kita perlu merindukan belas kasih-Nya, kita berserah kepadanya, dan inilah yang membuat kita menjadi seperti benih yang kecil bertumbuh semakin dirajai oleh Allah. Maka dengan hati yang rindu ini, yang percaya, yang terbuka akan rahmat kasih-Nya, kita merayakan Ekaristi ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, minggu ini Yesus menyampaikan pesan melalui sabda Tuhan yang kita dengarkan untuk memberikan perumpamaan tentang halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah boleh dikatakan Allah yang meraja dalam hidup ini. Boleh juga dikatakan iman yang semakin bertumbuh. Karena iman yang bertumbuh itulah maka orang itu mengalami Allah meraja dalam hidupnya. Lalu Yesus memberikan perumpamaan dengan dua macam perumpamaan. Yang pertama, beginilah perumpamaan tentang kerajaan Allah, tentang seorang menaburkan benih. Benih itu jatuh di tanah, lalu tumbuh. Dengan sendirinya menghasilkan buah, padahal ada sebuah benih yang kecil. Lebih pertajam lagi, Yesus mungkin di sini agak kelihatan Yesus mulai berpikir-pikir, dengan apa kita hendak membandingkan lagi kerajaan Allah? Lalu Yesus mengatakan, atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Yesus menyampaikan bahwa kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi. Sebuah biji yang enggak ada artinya, kecil. Ya. Orang juga enggak akan mau ngotot ngelihat kecuali penasaran. Orang yang penasaran biji sesawi seperti apa sih ketika dikasih tahu mulai ngotot, tapi sebenarnya nggak ada artinya, kayak pasir. Ya. Tapi diperumpamakan begitu kerajaan Allah. Artinya apa? Yesus ingin mengatakan bahwa kerajaan Allah, iman itu, Allah yang meraja itu tidak mulai dalam sebuah loncatan tiba-tiba besar. Dan juga bukan dari usaha manusia semata-mata. Dalam perumpamaan tentang benih yang ditaburkan di tanah, tumbuhnya itu bukan karena manusianya menaburkan. Itu karya Allah. Karena mendapatkan tentu dukungan tanah yang subur. Coba ditaburkan di ubin sini tumbuh enggak? Enggak. Ya. Jadi pertama-tama memang kondisinya tanahnya mendukung, tetapi dia tumbuhnya itu karya Allah. Dalam biji itu sudah ada kekuatan dari dalam untuk bertumbuh. Nah, kalau demikian bagaimana kita memahami, kita bisa merenungkan tentang arti sebuah biji sesawi atau benih yang kecil ini yang bisa bertumbuh sehingga sungguh-sungguh orang mengatakan imannya kokoh, imannya kuat. Allah sungguh meraja dalam hidupnya.
Benih kecil ini adalah gambaran iman yang tumbuh. Pertama-tama pertumbuhannya harus kita sadari tidak dalam waktu semalam. Nggak ada tanaman dalam waktu semalam tumbuh besar. Kalau ada mungkin ada di cerita dongeng. Ya. Dia membutuhkan waktu dan proses pertumbuhan. Dan juga bagaimana iman itu bertumbuh seperti benih yang ditaburkan di tanah, kita tidak tahu. Maka jangan kita sombong punya target untuk iman kita. Kita nggak pernah tahu kapan kita sudah mengalami Allah yang meraja. Jangan-jangan kita merasa Allah sungguh meraja dalam hidup saya. Jangan-jangan itu kosong. Itu hanya ego kita aja. Padahal hidup kita semakin tidak berkenan kepada Allah. Maka iman itu tidak bisa dijadikan target. Atau apalagi kata kejar setoran. Pokoknya saya kursus yang banyak pasti imannya kuat. Omong kosong. Enggak selalu. Pokoknya saya banyak berdoa, iman saya pasti kuat. Omong kosong. Kalau kita melakukan itu semua dengan merasa inilah kemampuanku, aku berjuang dengan kekuatanku untuk beriman, kita nggak berkenan. Dengan tindakan itu aja kita sudah mentuhankan diri, kita tidak mentuhankan Allah yang sebenarnya. Kesannya orang berpengetahuan semakin banyak dia makin beriman, omong kosong. Kalau begitu iman monopoli orang pintar. Kitab suci banyak mengisahkan orang-orang sederhana, tetapi mempunyai hati yang begitu baik, terbuka, percaya. Apakah iman itu berkaitan dengan doa? Omong kosong. Tidak bisa dikatakan orang banyak doa dia makin beriman. Saya hanya mengatakan iman yang penting kualitasnya bukan kuantitas. Bagaimana sebuah kata yang kuucapkan aku imani daripada kata yang berbui-bui tetapi sebenarnya omong kosong semua atau hanya merasa kewajiban. Maka kita bisa coba merenungkan ya bagaimana iman itu bertumbuh seperti biji itu bertumbuh kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah benih yang ditaburkan itu. Ya, benih yang ditaburkan itu adalah ya boleh katakan sabda Allah yang diwartakan. Itu memang berkaitan dengan pengetahuan. Ya, pewartaan sabda Allah kita mengetahui ada orang yang mendampingi kita, ada orang menunjukkan percayalah kepada Tuhan. Ya, bahwa hidup kita ada tujuan. Ini sabda Allah yang diwartakan, ini wahyu yang disampaikan penyataan diri Allah melalui pengetahuan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ada pengalaman akan kasih Allah. Ini harus bertemu. Orang sudah mewartakan sabda Allah, kalau orang tertutup, dia sudah susah juga. Kalau tertutup berarti dia mempunyai hati yang tidak mendukung untuk pertumbuhan benih. Ya, benih itu sudah ditaburkan, ternyata ditaburkan di ubin ini, bukan tanah yang subur. Itu ibarat orang yang hatinya tertutup. Jadi sabda Allah diwartakan ya mental, nggak ada atau ya tetap satu benih itu nggak ada artinya, diabaikan. Kalau memang itu sungguh-sungguh diterima, dia jatuh pada tanah yang subur, orang mempunyai hati yang percaya, yang terbuka, itu pewartaan sabda Allah. Yang kedua, dia harus mengalami sebuah perjumpaan yang meneguhkan pengalaman akan kasih Allah. Oke, kita diwartakan tentang Allah yang mengasihi kita, tapi kalau kita tidak pernah mengalami sungguh-sungguh Allah yang sungguh mengasihi kita, iman kita juga tidak akan menjadi iman yang berakar. Ibarat akan tumbuh sebentar pada saat matahari panas atau musim kemarau sedikit, akarnya karena akarnya pendek tidak berakar ke tanah ya mati. Maka pengalaman akan kasih Allah itu adalah akar untuk hidup iman kita. Orang yang bisa bertahan dalam hidupnya di dalam segala cobaan, di dalam segala tantangan adalah orang yang imannya berakar. Dan berakar itu bukan pengetahuan. Berakar itu adalah pengalaman menyentuh hati. Maka kalau orang imannya hanya di otak terus,
Doanya di otak terus dengan rumusan-rumusan otak, nggak menyentuh ke hati, dia tidak akan pernah berakar. Suatu saat ketika ada cobaan hidup juga pasti istilahnya tanaman di musim kemarau mati. Dua hal itu penting. Maka benih yang ditaburkan hanya bernilai kalau pertama-tama tanah itu baik, tanah itu mendukung, yaitu boleh katakan sebuah hati yang percaya dan terbuka akan karya Allah. Dan selanjutnya pengalaman akan kasih Allah membawa kita tergerak untuk merawat apa yang sudah menjadi keyakinan kita. Nah, jadi kalau kita sudah meyakini dari pengalaman, maka tidak bisa kita beriman selalu kata orang. Kalau iman kata orang terus, apalagi selalu ada sedikit-dikit udah mulai ragu, katanya gini, kata gini, kapan kamu mau mantap? Kalau Anda sudah boleh katakan 5 tahun sebagai orang dewasa beriman, Anda tidak pernah mantap, selalu ragu, doa juga ragu, Tuhan masih dengar doa saya enggak ya? Ini kan sebenarnya capek loh Anda. Lebih baik lepas, habisin waktu, nggak akan bertumbuh, nggak berakar. Kalau nggak berakar, bagaimana mau berbuah? Gitu loh. Hanya tinggal tunggu waktu. Makanya dalam situasi sekarang banyak yang imannya nggak berakar, dia akan menjadi goyah, gila, nggak bertahan dengan berbagai hal. Karena hidupnya sebenarnya dia bukan beriman, dia hanya punya ego. Maka bagi mereka seakan-akan iman itu kerja setoran. Yang penting saya udah kursus ini loh, lulus A, ya, A, semua. Seakan-akan itu adalah iman, omong kosong. Ya. Saya udah doa tiap hari. Terserah itu urusanmu berdoa. Apakah doamu adalah doa yang membangun relasi? Ya. Jangan-jangan hanya kewajiban, hanya disuruh, padahal nggak tahu apa-apa buat apa dia berdoa. Maka dibutuhkan kalau memang ada dua hal, kita mau mendengarkan pewartaan tentu itu adalah benih yang ditaburkan juga, mendengarkan pewartaan. Lalu kita harus dipertemukan dengan ya gisinya, boleh katakan kekuatan hidupnya, semacam air yang menyirami kita, ditambah itu ada pengalaman akan kasih Allah. Dan itulah yang membuat kita bertumbuh. Benih yang bertumbuh di dalam iman, dalam kepercayaan dan keterbukaan akan karya Allah. Sehingga selanjutnya kita juga bagaimana kita memeliharanya, menjaganya, menciptakan kondisi yang mendukung untuk pertumbuhan benih seperti petani menanam dan memelihara tanamannya. Sehingga disinilah Allah semakin meraja dalam kehidupan manusia. Jadi iman juga perlu dirawat. Bagaimana merawat? Salah satunya berdoa. Iman itu nggak ada artinya kalau orang nggak pernah berdoa, karena yang membuat orang hidupnya dirajai karena punya relasi itu dengan Allah. Perlu dirawat. Kalau kita merasa kesulitan untuk merawatnya di dalam ekaristi karena sudah ada pandemik, mau daftar bela rasa aja rebutan, mental terus, ya, kalah cepat terus. Nggak usah khawatir, ya. Tapi kita percaya kalau memang sudah waktunya Tuhan akan membantu kita juga. Tetapi bagaimana kerinduan kita merawat dengan doa-doa kita yang tak berkesudahan di rumah, itu adalah sesuatu yang jauh lebih penting daripada ke gereja. Dan Anda sebenarnya tidak punya kerinduan dalam arti ya mempunyai dasar di dalam kehidupan yang berakar ini dalam relasi pribadi. Inilah yang bisa kita renungkan soal benih yang tumbuh, bagaikan perumpamaan tentang kerajaan Allah, bagaikan biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Biji yang begitu kecil, kalau itu sudah bertumbuh, dia akan sungguh menjadi tempat burung-burung bersarang katanya. Luar biasa, untuk nebangnya juga susah. Padahal itu benih nggak berarti. Jadi jangan meremehkan sesuatu yang kita usahakan setiap hari. Jangan kita bertanya ya bahwa bagaimana saya menguatkan iman, saya juga nggak tahu bagaimana. Tapi cukup kamu belajar percaya dan lakukan apa yang kamu percayai. Tetapi di dalam kepercayaan dipenuhi dengan keraguan, dipastikan Anda akan nggak berguna. Ada loh
Udah beriman berpuluh-puluh tahun masih bertanya, Tuhan dengar doa saya enggak? Ya. Ini sangat menjengkelkan. Kalau perlu tolong dijawab tidak, gitu aja supaya dia selesai. Kasihan, dia terlalu lama untuk meragukan apa yang dia lakukan. Dia menderita. Termasuk kalau saudara yang selalu meragukan Tuhan, untuk apa? Ya. Kalau Anda meragukan Tuhan, ya Anda tidak punya masa depan. Ya. Tuhan memberkati saya enggak? Mengapa kamu bertanya begitu? Ya saya merasa enggak tahu karena saya merasa banyak gini. Ya udah jawab tidak, udah. Dia hanya memberkati saya saja. Loh kok enggak adil? Biarin urusan saya, enggak adil. Ya. Apa yang kamu pikirkan itulah imanmu. Maka jangan memikirkan sesuatu yang sebenarnya blow on. Saudara-saudari yang kasih Tuhan, kerajaan Allah hidup dan berkembang oleh daya Allah sendiri dalam hati manusia yang percaya dan terbuka kepadanya. Dan kita tidak boleh mengandalkan kemampuan diri sendiri dalam hal membangun hidup iman. Melainkan kita harus percaya bahwa daya kekuatan Allah yang menghidupkan, daya kekuatan Allah yang berkarya di dalam dunia ini, dalam diri kita, di dalam sesama kita. Ya. Lakukanlah dengan ketulusan dan kita percaya apa yang kita lakukan sungguh-sungguh membawa kita semakin bertumbuh dirajai Allah. Kerajaan Allah adalah Allah yang meraja dalam hidup kita. Dan kerajaan Allah tidak mulai nanti setelah mati, tetapi di dunia ini. Kalau orang sudah mengalami dirajai oleh Allah di dunia ini, hidup atau mati sama saja. Bagi dia nggak terlalu penting, karena Allah sudah bersama dia senantiasa. Maka marilah kita mau mengamini sabda Tuhan yang disampaikan melalui pewartaan Injil ini yang disampaikan oleh Yesus mengenai perumpamaan benih yang tumbuh yang kecil. Cukup kita punya iman kecil, kita percaya, kita bertumbuh dalam proses waktu. Nanti kita nggak tahu, kita taunya bahwa saya berani menyerahkan diri untuk Tuhan. Itulah iman yang bertumbuh tanpa kita ketahui, tapi Allah berkarya. Amin. Saudara-saudari yang ikut misa secara offline maupun online, terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi ini, dan juga kepada para petugas live streaming, tim protokol, kur, rektor, dan prodiakon semuanya. Terima kasih atas pemberian perhatian di dalam pelayanannya sehingga kita selenggarakannya misa bersama ini. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga dalam mengamalkan amanat Ekaristi ini, saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini peran Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus.